Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Kali ini ada yang berbeda dari Baru Media. Jadi ini adalah salah satu konsep baru. Dan hari ini kita bersama Mas Boy. Nih, Asik. hai. Yang belum tahu, beliau ini adalah salah satu talent dari Baru Media zaman tahun berapa? 1749 ya. 1945. 1945 ya. Jadi Indonesia Merdeka ini udah jadi talent Baru Media. Baru soalnya baru. Iya, talent baru. Masih jadi jigot sih kemarin. Jadi jigot gitu. Jadi eh, gimana kabar lu? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah baik banget ya. Terakhir ketemu kita setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu ya. Syuting video masalah Mas Boy itu lah. Yang mana? Yang baris berbaris, catatan si Boy. Oh, bukan masalah dong itu. Oh ya, bukan masalah. Bukan masalah. sih, enggak Iya masalah. makanya. Waktu- Apa ada lagi ada masalah apa sekarang? Ada sih masalah. Ada? Ada masalah. Apakah berkaitan dengan Paskibra masalahnya? Sangat berkaitan. Sangat berkaitan. Ini harus kita kupas sekarang ya. Udah lama nggak ketemu, 1 tahun, tiba-tiba dateng ya kan ke podcast. Ada masalah, gue kepo nih, ada masalah apa? Coba ceritain dari awal dulu deh. Masalahnya sih sepele, lebih ke kekecewaan dunia baris aja sebenarnya. Oh gitu. Kekecewaan dunia baris. Kalau diruntutin singkatnya, gua diajak kerjasama buat bikin event waktu itu namanya eventnya Piala Gubernur DKJ Oh, Jakarta? Jakarta. Oh, bukan di IKN enggak? Bukan, jauh Pak kalau di Oh, iya, Pak. bener Masih ya. Jakarta daerah kalau istimewa lah Mas. Biayanya mahal kalau ke IKN ya. Jauh. Sama duit makan rokok kita nggak cukup. Bayarannya kecil. Dibongkar lagi. Bayarannya kecil. Kalau 3 digit gue berangkat. Betul, 3 Tapi digit. Ini 3 digitnya ratusan ribu ya. Agak susah sih memang Susah, ya, agak susah. susah. Iya. Jadi bermula event gue ini akan diselenggarakan itu di bulan Februari Tahun? ini kemarin 2025 tahun ini ya, bulan kemarin. Oke. Di Hamin 2 kalau nggak salah hari Kamis acaranya dimundur sepihak oleh pihak penyelenggara. Tadi dulu hari Kamis Amin 2 berarti acaranya hari Sabtu Minggu acaranya. Sabtu Minggu. Acaranya Sabtu Minggu tiba-tiba diundur secara sepihak setelah Lebaran, Bos. Diundur. Tadi dulu semuanya sudah rapi berarti. Sebenarnya kalau dibilang rapih, kalau dari tim gua pribadi kita sudah settle. Tapi memang ada miskomunikasi dari pihak penyelenggaranya yang semua gitu. mau dia yang backup lah intinya. Maksudnya backup dalam arti apa nih? Ya pendanaan dia karena uang masuk pendaftaran peserta itu nggak ke rekening gua dan tim, Hmm. tapi ke rekening dia yayasan namanya Kreasi Cipta Muda Berkarya. Oh gitu. Itu. Iya, Jadi iya. tolong di note Kreasi Cipta Muda Berkarya, Berkarya. Foundernya Ina Marina Zulkarnain SPD. Hafal ya. Dan suaminya Taufik Hidayat. Luar biasa. Berarti dia bukan pebulu tangkis. Bukan pemain Bukan. badminton, bukan. Dia lebih ke main ular tangga. Ular bos licin. Belut dong. Bulet ya, Belut. Oke. Iya, belut. Jadi gitu. Acaranya diundur. Awalnya mau ke setelah Lebaran. Tetapi di Jumat kalau nggak salah, Oh. Jumat atau Sabtu, Hah? pelatih yang merasa kecewa, Iya. akhirnya bikin Zoom Oke. untuk kayak mereka ngumpul rembukan bareng, gua masuk Oke. untuk klarifikasi. Oke. Gua masuk ke dalam grup bukan grup sih, Zoom itu, Hah? boom, kayak merasa orang digamparin pakai omongan, tau gak lu? Sedangkan kita di sini maunya tetap jalan di hari Sabtu, tapi memang dari pihak penyelenggaranya mundur nih. Tanpa ada alasan yang jelas. Hanya mereka yang tahu awalnya. Oke, setelah di Mereka Zoom. setelah Zoom, dari pihak pelatih maunya kita mau Ibu Ina dari KCMB masuk ke dalam Zoom. Gua coba WhatsApp ke suaminya Pak Taufik dan Bu Ina juga, mohon untuk tabayunnya, untuk etikat baiknya masuk ke dalam Zoom menjelaskan. Karena kaget dong pasti dong. Udah Hamin Kaget 2 dong, dong. Hamin 2 Ya karena kan?
nggak mungkin beberapa sekolah bahkan ada yang udah mencari catering, Ya pasti. nyewa bis, Pasti. bayar MUA. Pasti. Itu mau nggak mau kan di cancel kan. Pasti, pasti. Akhirnya singkat cerita dia masuk Zoom, ketemulah titik terang salah satu pelatih menyarankan ya. Dia tidak mewajibkan, hanya menyarankan untuk lombanya ya sudah diundur aja di minggu depan, Sabtu yang akan datang. Daripada kita paksakan besok nih hari Sabtu misalkan. Nggak akan berjalan juga. Bentar, sorry. Ini kan event besar ya. Setuju. Lokasinya di Awalnya di Lapangan Banteng, Lapangan Banteng, Jakarta. Jakarta. Terus? Mundur atau pindah ke lapangan Blok S. Setelah mundur, fieldnya pindah ke lapangan Blok S. Ada kejanggalan yang Kejanggalan gini sebenarnya, kalau dari gua sama tim plus pelatih-pelatih yang lain, katanya dia sudah nyewa nih lapangan Banteng. nggak sewa lapangan Banteng, nggak sewa, noted ya, nggak ada yang sewa lapangan Banteng tuh kalau ada acara tuh Katanya ada free. bayar piti-piti lah, kayak entah uang tanda jadi atau gua nggak tahu. Katanya ada bayar sewa, entah sewanya lapangan Banteng kah, panggung kan, sound system dan kawan-kawannya. Yang penting katanya dia udah bayar. Oh, mungkin dia sewa lapangan Banteng di Indramayu. Indramayu bisa. Sama Sonhorek. Kan Sonhorek Ya, mahal. Sonhorek mahal tuh, bisa Jangan tuh. salah, Sonhorek di 1M. Bisa jadi tuh. Terus anjir, ngapa jadi ke Sonhorek? Dah, bukti yang diberikan hanyalah surat. Bahwasanya surat itu keluar dari lapangan Banteng. Setelah dicek, suratnya itu kayak sudah kadaluarsa karena hanya berlaku 1 hari. Iya, iya. Suratnya yang ngecek itu beberapa pelatih baris juga. Oke. Pelatih baris semua minta invoice-nya mana. Balik lagi invoice-nya mana, tetapi sampai detik ini invoice tidak pernah dikeluarkan. Anggaran yang masuk itu sekitar 40 sampai 45 juta. Kisaran 40 sampai 45 juta. Itu uang dari pendaftaran peserta-peserta. Pendaftaran peserta. Oke. Tenan juga. Enggak, itu hanya real peserta aja. Real peserta aja. Real peserta. Peserta ada yang bayar 600, ada yang bayar 500, ada yang bayar 500. Satu tim berapa memang harganya? Satu tim berbeda-beda karena ada promo, misalkan ngirim 2 tim gratis 1 tim, kasar gitu loh. Promo akhir tahun itu tuh ada, terus promo potongan 50.000 pernah ada. Gitu. Promo potongan 100.000 tuh pernah ada. Ada rinciannya. Di gua pribadi, data masuknya nggak lengkap. Sekolah siapa aja yang bayar, sekolah siapa aja yang dapat promo, sekolah siapa aja yang gratis, ada datanya. Data masuk doang yang ada di gua, data keluar hanya pihak KCMB yang tahu. Data keluar. Iya, misalnya uang keluar tuh hanya pihak KCMB yang tahu, gua nggak tahu sama Tapi sekali. kalau nilainya 40 juta ya, maksudnya sampai mohon maaf, ini kan baru praduga loh gua. Iya. Sampai digelapkan itu terlalu kecil maksud Kecil gua. banget. Kecil banget, kayak nanggung gitu. Kenapa nggak yang gede sekalian gitu loh? Iya, Oke. kayak kelihatan susah. Gue juga nggak tahu nih arahnya masuk ke penggelapan kah, ke penipuan kah, mau pasal 372 atau 378. Gue nggak tahu mana pasal yang tepat. Tapi indikasi dari beberapa teman pelatih, bahkan ada salah satu pengacara plus pelatih paskibra juga, ini sudah masuk ke pasal 372, 378 KUHP. Penipuan dan penggelapan. Iya, yes, betul. Dengan kurungan penjara 4 tahun. Oke, 4 tahun ya. Gitu. Sebenarnya yang mau gua angkat adalah bukan rincian kenapa masalah terjadi. Tapi setelah terjadinya ini atau setelah diadakannya lomba itu tetap diadakan di minggu depan. Oke. Di hari pertama pihak KCMB datang. Oke. Yaitu Pak Taufik selaku suaminya, istrinya nggak datang, alasannya keluar kota. Gua nggak tahu itu bener apa enggak, hanya beliau dan Tuhan yang tahu. Jakarta Depok juga keluar kota. Iya sih bener, karena terakhir alamatnya itu di Cibel, Cinere Bellevue. Di Depok. Depok, Keluar kota. Iya, Masuk betul. akal. Cuma gua nggak tahu ini bener apa enggak kan. Dah, setelah itu acara berjalan di hari pertama, berjalan dengan normal. Piala yang diberikan hanya juara 1, 2, dan 3. Sisanya itu akan dikirimkan. Sisanya itu apa? Sisanya itu apa? Piala juga. Kayak harapan. Jadi peringkat 6 sampai ke bawah dan piala kategori akan dikirimkan entah digojekin atau diantar secara gitu sih? langsung.
Bukannya setahu gua orang awam ya, kalau lomba apapun, misal Sudah ada pialanya. sudah ada, mau lomba paskibra, mau lomba apa, misal lomba nali sepatu gitu Ya. kan ada. Ini enggak. Awalnya juga gue mikir nih piala sudah ada atau belum. Mereka meyakinkan pialanya sudah ada. Mereka Oke. sudah pesan beberapa ke vendor. Sampai gua, teman-teman pelatih, tim gua juga menyarankan, ini Bu, kita ada vendor A, vendor B, vendor C. Oke. Nggak ada yang dipakai, dia punya vendor lain, usut punya usut, dikorek tuh sama semua pelatih baris yang ikut kan. Karena kan ini eventnya Jakarta Open. Iya, iya. Bahkan ada yang dari Karawang. Dicari usut punya usut, ternyata dia mesennya di daerah Bekasi. Daerah Bekasi. Sama salah satu vendor piala yang gue lupa namanya siapa, tapi di daerah Bekasi katanya. Dan pialanya tuh ya udah asal aja. Bagi gua asal. Karena tidak sesuai Dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pancasila. Oh, Enggak. beda. Tidak sesuai Beda ya. dengan yang biasa kita lihat di Oke, oke, lapangan oke. tentang paskibra gitu loh. Oke. Nah, acara hari pertama selesai. Aha. Otomatis ada uang pembinaan dong. Harusnya ada. Karena Ada. dijanjikan uang pembinaan ada. Ternyata Iya. uang pembinaan tidak ada. Menyusul uang pembinaan. Kok Yang gitu ya? itu yang pertama. Yang kedua, dewan juri di hari itu tidak dibayar. Luar biasa loh. Padahal IO-nya beliau kan. Iya, IO-nya dari dia juga, dari KCMB. Dewan juri tidak dibayar, itu kita delay di situ panitia sampai sekitar jam 10. Jam Malam. 9, jam 10. Mhm. Kita masih bergelut dengan, ya gue butuh uang kasar gitu loh. Ya pastilah, capek dong dari Kalau pagi. kalau misalkan gue jadi dewan juri mau dari TNI ataupun profesional, gue akan bilang ya gue butuh uang. Bahkan panitia pun di hari itu belum dibayar, bahkan belum di DP. Lo bayangin, gue dan tim 17 orang kerja di hari pertama tanpa DP 1% pun. Nggak ada loh tim yang bisa kayak gitu selain tim gue. Apakah tidak ada musyawarah Sebelumnya lomba kita ada MOU. atau- MOU bahwasanya kalau misalkan dari perjanjian MOU ini geser, akan dikenakan kasarnya kayak sanksi lah 2 kali RAB. Oke. Tetap aja nihil Pak, nggak berlaku buat dia. Ini kan miskomunikasi sangat luar biasa menurut Banget. gua ya. Karena tidak adanya kepengurusan. Tidak ada yang ngomongnya gimana ya? Lu nggak ngurusin gitu loh. Lu hanya embel-embel IO everything itu Iya, menurut gua kayak gimana ya? Kayak dia punya pemikiran besar, dia punya hajat, gue bisa A, B, C, gue kenal A, B, C, gue punya relasi A, B, C, tapi hasilnya zero, nol, Iya. nggak ada hasilnya. Nah, setelah ini kan acara selesai. Acara selesai, hari pertama selesai, Berapa hari memang acara? 2 hari, Sabtu dan Minggu. Oke. Lanjutlah hari kedua. Lanjut hari kedua. Oke. Lanjut hari kedua. Hari kedua itu gua jujur selaku panitia, gua datang pagi-pagi, Ya. gua masuk ke dalam ruangan. Demi Allah gua nggak berani keluar lapangan. Keluar ruangan juga gua nggak berani. Kenapa? Gua takut. Takutnya? Dewan juri nggak ada. Tapi peserta kumpul. Peserta datang. Full dong. ya. Datang full. Ah, Dewan juri nggak ada. karena kemarin nggak dibayar. Kemarin nggak dibayar. Cuma ada satu dewan juri dari yang tahun yang kemarin ya, sama dewan juri yang dipilihkan oleh pihak KCMB. Ya. Dewan juri kostum sama yang juri kemarin tuh favor. Ya. Gue nunggu dulu mereka. Ya. Mereka sudah datang, gue diskusi. Akhirnya gue berani memerankan diri ke lapangan. Memarankan tuh apa, Mas? Memerankan, memberanikan diri ke lapangan. Kok memberanikan diri ke lapangan? Iya. Gue beraniin diri ke lapangan. Oke. Yang bikin shock terapi ya kan, Iya, kayak iya, akupuntur refleksi. Heeh. Pihak KCMB tidak ada yang datang satu orang pun. Nggak ada. Nggak ada. Pak Taufik yang datang di hari Sabtu, di hari Minggu tidak hadir. Loh. Jadi gue merasa kayak gue ditumbalkan. Gue merasanya ya, Iya, dan iya, tim iya, merasa iya. ditumbalkan. Hancur dong acara. Sejujurnya acara tidak akan berjalan di hari Minggu. Sejujurnya tidak akan berjalan karena apa? Pihak penyelenggara tidak hadir, Mhm. dewan jurinya tidak ada, Ya.
tim rekapitulasi nilai, yang rekap Oke. nilai Iya. itu tidak ada. Kenapa bisa berjalan? Akhirnya gue dan dewan juri sisanya beserta seluruh pelatih rembukan. Kalau ini acara mau berjalan, otomatis ya ala kadarnya intinya ya. Oke. Tim rekap nilai akan diusahakan. Akhirnya gue menggunakan uang pribadi gue untuk menghubungi tim rekap. Tim rekapnya bagi gue keren sih. Kita tektokan dari Jakarta ke Cianjur, men. Jadi luar biasa. setelah dinilai, difoto, kirim, foto, kirim. Itu cepet. Oh, Benar-benar. berarti jarak jauh penilaiannya? Jarak jauh, enggak penilaian langsung di lapangan. Iya. Tapi hasil penilaian yang rekapnya ada di Cianjur. Oke. Karena dia udah pulang nih. Oh. Udah tim rekap di Cianjur, udah gue bayar oke, dan diusulkan sama dewan juri kalau mau si ini menjadi dewan juri, yaitu gue. Kalau setuju ya balik lagi kepada peserta kan, maunya gimana. Akhirnya ya udah berjalan aja ala kadarnya, kita tidak menuntut apapun karena kasih mental anak-anak dan adik-adik. Pasti. Ya udah, gue sebagai ketua pelaksana di sana jadi dewan juri juga, ngurusin juga. Friendly selesai acara. Friendly selesai dengan ya sudah lah ya, namanya kerja walaupun gue nggak dibayar awalnya oke. Tapi sorry, itu piala cuma 1, 2, 3 aja. 1, 2, 3 aja yang diberikan. Nah, yang harapan 1 sampai berapa tadi? 6 ya? Harapan 1 dan seterusnya sampai selesai Dan sampai seterusnya bawah, itu dikirim. ada hadir. Apa Ya. sorry, dikirim Sebagian ada yang kirim, sebagian ada yang belum. Yang gue tahu ya. sampai sekarang. Ya, karena sebagian piala itu bahkan gue yang minta. Bu, atas sekolah A, B, C, D, E, F, G, kasih gitu dah. Kirimin ke tempat saya, gue yang ngirim. Karena dia bukan temen ya, karena dekat dari jangkauan rumah, Iya. gitu loh. Ya gue bantu, sisanya gue nggak. Karena kalau semuanya gue, dia ngapain? Iya, Karena iya. kan ulahnya dia gitu loh. Dah, semuanya selesai, pulang cabut. Kita dijanjikan dibayar itu sebelum lebaran sudah selesai. Oke. Panitia. Iya. Senilai total? Totalnya 17 orang. Aha. Kalau itu nggak termasuk gue ya. Itu tim gue tuh 17 orang, nggak Iya. termasuk gue. Aha. Itu sekitar 10.600.000. Sama lu? Kalau gue ngitungnya dia mau bayar gue berapa deh? Logo obat gue disamain 600 boleh, din juga boleh. Berarti kan bisa anggap acara selesai. Oke. Pembayarannya gimana? Oke, kemarin gue sempat ketemu dia 2 kali. Hah? Yang pertama gue marahin dia di Tanah Bambu. Di Tanah Bambu. Cibubur. Oke, dekat sini berarti. Deket. Ya. Itu gue kesana, kita bikin kesepakatan, ada videonya. Iya. Nanti gue kasih videonya. Boleh, Intinya, boleh. pembayarannya itu Ini kita tampilin di sini ya videonya ya. nanti ada. 27 juta itu dibagi 3, buat panitia ada, buat dewan juri yang belum dibayar, Oke. sama buat peserta yang pemenang juara 1, 2, 3 dari tingkat SD, SMP sama SMA. Oh, belum semua. Yang udah Hah? itu cuma pemenang ya, cuma juara 1 sama juara 3 SD. Untuk dewan juri itu tidak semua. Tidak semua dapat bayaran. Tidak semua dapat bayaran. Ada 1 dewan juri yang belum dibayar sama sekali. Terus ada dewan juri yang sudah dibayar, cuma gua nggak tahu nih yang ini sudah lunas atau enggak. Terus yang juri TNI-nya ini setahu gue masih kurang 500.000. Oke. TNI-nya ada 2. Dua-duanya kurang 500.000. Iya, kurang 500.000. Oke. Itu. Terus panitia itu disclaimer aja. Sebelum lebaran memang Bu Ina ini pernah transfer 500.000 Ke? ke rekening gue pribadi. Oke. Katanya untuk panitia. Tapi gue nggak hitung. Kenapa nggak gue nggak hitung? Gue ngeluarin budget dari kocek gue pribadi sebesar 900.000 di awal buat bayar panitia dulu. Oh. Makanya yang gue hitung di perjanjian gue, yang pas gue ketemu, gue take video, Iya. totalnya hanya 27 juta. Oke. Bukan 27.500, 500-nya gue hapus. Iya. Karena udah lu talangin Udah di talangin awal dulu ya. di awal gitu loh. Cuma 27 juta. Dari take video itu ada kesepakatan di akhir bulan, berarti bulan Juni,
dia sudah harus bayar semua lunas di Bulan usaha. Juni. Juni. Oke. Sekarang kan Juli kan. Iya. Sudah harus lunas dan gue minta harus lunas. Oke, pembayaran bulat. Oke. Kalau enggak videonya naik. Gue mau viralin nih, gue mau sebar ke semuanya. Tapi di tanggal 29 Juni dia minta ketemu gue di Burger King Sawangan Depok. Oke. Dia minta ketemu gue. Inti pembicaraan adalah dia tidak sanggup membayar sampai akhir bulan Juni. Oke. Dia minta keringanan, setiap hari Kamis dibayar 5 juta. Sampai akhir bulan itu kan jatuhnya sisa 7 juta. Jadi dibayar 4 kali termin atau 5 kali termin lah. Oke. Sampai saat ini yang masuk ke rekening gua dari 27 juta itu hanya 650.000. Bayangin coba. 27 juta dicicil udah hampir sebulan, 650.000 baru masuk ke rekening gua. Dan itu bukan duit dia kan? Gua nggak tahu itu Ina dapat dari mana uangnya. Enggak, maksud gua yang 27 juta itu kan bukan duit dia pribadi. Mungkin bukan duit dia pribadi tuh, dia nyari di mana. Enggak, uang lomba itu uang lomba kan berarti? Ya uang lomba doang, bukan uang pribadi dia buat ganti ya. Sekarang kalau uang pribadi dia buat ganti kan tanggung jawab dia. Iya. Kan pemenang dewan juri sama panitia belum dibayar. Iya. Berarti kan yang 27 juta sekian itu kan uang lomba tuh. Iya uang lomba. Tidak ada duit dia pribadi. Nggak ada. Nggak, ataupun duit organisasi dia juga nggak ada. Nggak ada seharusnya ya. Iya, walaupun dia selalu beralasan, ya kan saya sudah memakai uang pribadi saya misal, atau uang ini sudah kepakai A, B, C, D, E, F, G, tapi tetap kewajiban dia harus menyediakan uang segitu. Tapi, tidak ada bukti kwitansi apapun. Dia ngeluarin uang. Setahu gua nggak ada. Laporan ke lu atau harusnya kan kerjasama dong Nggak ada. antara IO sama penyelenggara sama. Iya. Dia selalu bilang, saya ada kok buktinya, saya ada kok buktinya, saya ada kok rinciannya. Mana? Lu? Nggak ada. Nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Kalau uang masuk, gua ada. Uang masuk peserta, gua ada buktinya. Karena masuknya langsung ke Yayasan Kreasi Cipta Muda Berkarya. Peserta langsung ngirim ke gua buktinya. Ya, bukti transfernya kan Bukti dikirimnya ke transfer ke lo. gua, terus Iya. gua terusin ke dia. Iya. Itu ada lengkap. Semua peserta itu pasti ke gue. Mungkin ada sebagian ke nomor yang kedua kan nomor Pak Taufik ya. Mungkin sebagian ke dia, cuma lebih besarnya ke gua tuh buktinya ada. Yang gua tadi kasih unjuk gitu loh, itulah buktinya. Semua atas nama Yayasan Kreasi Cipta Muda Berkarya. Oke. Nggak ada rekening gue pribadi. Dan KCMB singkatannya ya, itu punya dia. Oke. Cuma dia berdalih, yaitu sudah masuk ke rekening entah yayasan lah, entah event lah, whatever alasannya apa. Yang penting itu duit peserta lomba yang akan diputar buat lomba, bukan buat pribadi. Kalaupun itu misalkan buat pakai pribadi ya, cuma gue nggak tahu. Tapi di awal ada MOU tuh. MOU ada, Semuanya ada. MOU di awal ada. MOU-nya ini sebenarnya simple. Kita nggak mau ada hard campaign, Iya. takutnya kan ada berbau politik takutnya ya. Iya. Terus tidak ada yang boleh menggeser Iya. event ini, Iya. disengaja pun tidak sengaja, Menggeser itu maksudnya waktunya. waktunya. Jadi kalau ada yang melanggar lah, Berarti sudah melanggar dong, sudah Sudah melanggar melanggar. perjanjian. Oke. oke itu harus mengganti 2 kali RAB. Oke. RAB gua waktu itu bikin sekitar 3 sampai 400. Tapi ada MOU-nya di lu. MOU-nya ada, bukti foto MOU-nya ada kok. Ada semua. Ada MOU-nya. Oke. Dan langkah-langkah yang lu sudah ambil selama ini apa? Gue pernah bikin somasi Oke. sama salah satu pengacara dan dia juga pelatih dunia baris. Gue sudah Oke. bikin somasi. Somasinya sudah pernah dikirimkan ke rumah, bukan rumah sih, apartemennya dia di Cibel. Yang sekarang dia sudah kabur dari Cibel, entah tinggal di mana. Oke. Cibel tuh apa? Cinere Bellevue. Oke, Cinere Apartemen Bellevue. Cinere Bellevue, mallnya mall Cinere Bellevue. Kantornya dia juga katanya di sana. Setelah kita cross check kembali, nggak ada, udah kosong kantornya. Itu pengacara ini pernah minta si Ibu Ina untuk datang ketemu dia. Terus sampai situ dia nggak pernah datang. Oke, kemarin gue paranin lagi si Ina
gue dapat informasi dari Instagram dari tim gue juga. Dia bikin acara Ujang Neng Bogor. Ujang Neng Bogor. Oke, tanggal berapa Ujang itu? Neng Cilik kemarin hari Sabtu. Hari Sabtu tuh tanggal berapa? Hari Sabtu Ujang Neng kemarin? Sabtu kemarin ya? 12 ya? 12 kalau nggak salah. 12. Gue paranin dia. Tanggal 19, sorry. Sorry, tanggal 19 kemarin Sabtu gue paranin dia. Gue ketemu sama ibu-ibu finalisnya, orang tuanya. Gue tanya, mohon maaf ibu, mau ketemu foundernya siapa ya? Disebutkanlah nama Ina Marlina Zulkarnain. Oke. Terus boleh tahu di transfernya ke rekening mana? Acara Ujang Neng ini rekeningnya ya KCMB Kreasi Cipta Muda Berkarya. Ke rekening Ina lagi, di KCMB lagi. Oke. Logika gua, wah uang masuk nih. Uang peserta, pendaftaran cepet, pembekalannya gope 600.000. Finalnya sudah 13. Kalau kita hitung udah 6 juta sekian. Otak gue, wah bisa gue minta nih duit. Buat event gue yang belum selesai, LKBB, buat bayar panitia, dewan juri, sampai pemenang. Everything itulah. Everything itu, gue paranin setelah acaranya selesai, alhamdulillah hasilnya nihil. Dia menjelaskan ketemu sama Ina, sama Inanya, intinya dia berdalih rekening itu dipinjem untuk acara itu. Nah, yang mengadakan Ujang Neng itu manajemen baru, namanya Sita Damaya Manajemen. Sita Daya Manajemen, sorry kalau gue salah ngucapin ya, karena nggak penting juga. Sita Daya Manajemen yang menyelenggarakan. Dia bilang bukan punyanya dia, bukan punyanya Ina, tapi gue nemu kejanggalan bosku. Apa tuh? Ujang Neng mengeluarkan sertifikat. Iya. Di sertifikat ini ada cap SD, manajemennya yang baru ini, plus ada tanda tangan Ina Marlina Zulkarnain sebagai founder Ujang Neng. Logikanya katanya bukan acaranya dia. Kok lu bisa ngasih tanda tangan? Oke, dia misalkan diajak kerjasama, kok tanda tangan lu? Ya berarti kalau itu ada orang penting dong. Orang penting di acara itu dong. Iya dong, nggak mungkin orang sembarangan dong. Tiba-tiba lu random people lu minta tanda tangan, nggak mungkin dong. Dan nggak mungkin dia juga orang pemerintahan, karena setahu gue dia bukan orang pemerintahan, bos. Dia hanya event organizer yang banyak kasus. Yang gue tahu. Setelah acara Paskib ini, yang kemarin ada salah satu pelatih nge-blow up masalahnya dia tentang PAUD. Dia pernah punya kasus juga di PAUD, Little Birhani kalau nggak salah, LBH, masalah uang pangkal. Terus gue dapet spilan dari orang pelatih. Coba deh cek IG-nya Ibu Michelia Campaka. Ternyata sebelum acara gue dia punya kasus nih. Acara Ong Tien. Drama dia kayak teater drama gitu tentang Ong Tien. Bu Michelia Campaka kasusnya bisa selesai, bisa dibayar semua. Setelah apa? Naik di media sosial, naik di Facebook. Pikiran bodoh gua ya, pikiran bodoh gua dan tim. Oh, kayaknya uang Paskib dialihkan ke ini, ke Ong Tien. Mungkin dia mau bikin event-event yang lain dialihkannya ke Paskib. Pikiran bodoh gue, karena gue nggak tahu itu aliran darahnya kemana. Tapi logikanya pas banget. Michelia selesai masalahnya, masalah di gue muncul. Berdekatan waktunya ya? Berdekatan, sama-sama di bulan Januari Februari lah. Event gue kan di Februari. Itu kasus di blow up antara akhir Januari atau awal Februari. 30 Januari ya di blow up-nya ya. Kuasikan Ibu Michelia Campaka, bisa dicek kok di Facebook Ibu Michelia Campaka. Walaupun masalah peruangannya dia sudah selesai, masalah uangnya sudah selesai sama Bu Michelia, tapi Bu Michelia nggak pernah hapus itu di Facebook. Ada. Itu totalnya berapa? Totalnya berapa? Kalau Ibu Michelia, gue nggak tahu berapa. Yang penting masalahnya dia selesai pas viral. Pas banyak yang komen, naik bukti-buktinya. Masa ya gue harus viralin Ibu Ina dulu sih buat bayar? Nggak apa-apa kalau itu mau mainannya. Karena dia nantang gue juga. Oh, ada nantang?
Maksudnya Nantang. ya udah viralin aja gitu. Indikasinya ke situ. Dia sudah tidak peduli dengan video itu. Hah? Bahkan dia nantang gue buat hukum perdata. Ya udah kita bikin hukum perdata aja seperti yang kamu mau kan kemarin. Yang gue bikin somasi, ada somasinya, Bos. Udah jelas semua terpampang. Jelas ya? terpampang di sini ada. Hmm. Somasinya ada, tenang. Gue banyak bukti-bukti. Dia nantang gue. Bagi gue daripada cuma hukum perdata ya. Iya, iya. Denda cuma 900.000 setahu gua. Kurungan penjara 4 tahun. Iya. Mafia, gue yang sebut ya. Kalau mafia kayaknya kurang deh. Harus kena sanksi sosial kali ya. Baru tobatnya ada tuh. Bahkan fotokopi fotonya Pak Topik selaku ininya ada tuh. Tuh. Ada. KTP-nya ada. Gua ada. Nih ada tuh. Somasinya, surat kuasa yang gue bikin, ada bayaran dewan juri, suratnya, Oke. ada tuh ada nama dewan jurinya, data peserta yang tidak mengikuti atau mundur ya karena kecewa sama Ina, ada. Nah ini yang eventnya diundur, tuh diundurnya ke bulan April tanggal 12 tanggal 13 yang awalnya 15 dan 16 Februari. Itu rencananya KCMB Bu Ina, tetapi dapat kesepakatan bersama dengan para pelatih diundurnya nggak sebulan tapi cuma seminggu ada. Ini ada lagi ketua yayasan KCMB nih, tantangannya Bu Ina ada. Posternya yang kemarin LKBB ada. Tenang aja ada semua. Maksud gue gini, tujuan gue kayak gini adalah gue tidak mau menjelekkan manajemen yang baru ya. Nggak, yang kita tidak manajemen bertujuan tidak, untuk tidak. menjelekkan siapapun, hanya ingin coba yuk sadar gitu. Iya, sadar doang. Ajan ya? Lanjut aja nggak apa-apa. Lanjut ya, maaf ya, sebentar doang. Intinya kalau ada acara kebudayaan, acara tentang anak cilik, budaya cilik lah, batik cilik, tolong lebih jeli lagi ngeliat eventnya, tolong ditelusurin lagi siapa penyelenggaranya. Kalau ada yang namanya Ibu Marina Zulkarnain SPD dengan suaminya Taufik Hidayat dengan yayasannya Kreasi Cipta Muda Berkarya, mendingan jangan deh. Apalagi yang terbaru dia bikin manajemen baru, gua nggak tahu itu manajemennya dia kerja sama dengan orang lain di Duta Kebaya atau di individu. Nama manajemennya Cita Daya Manajemen, lebih di cross check lagi, hati-hati. Emang pendaftarannya murah, cuma 100.000. Kemarin gue tanya pembekalannya ternyata 500.000. Sama finalis Ujang Eneng Bogor, karena dia selain di Bogor kadang bikin event di Bekasi ada, Cirebon ada, di Tangerang ada. Jadi tolong lebih aware dan jeli aja. Dan untuk Ibu Ina Marina Zulkarnain, SPD beserta jajarannya, yuk selesaiin. Saya harus menggunakan cara ini supaya Ibu menyelesaikan. Ingat, dunia baris nggak kecil dan kita semua tidak tutup mata atas kesalahan Anda. Ya oke. Dan kita juga menghimbau kepada beliau ya, Ibu siapa sih? Lupa gua. Ibu Ina Marlina Zulkarnain. Oke. Pada Ibu, monggo cepat diselesaikan kalau tidak mau terlalu larut dan terlalu panjang permasalahannya ya, karena ini menyangkut hajat orang banyak, menyangkut masa depan anak-anak juga, SD, SMP, SMA. Iya, betul. Ya. Jangan main-main dengan anak-anak, jangan main-main dengan masa depan anak bangsa ya, karena resiko ditanggung sendiri dan apa yang kamu tanam hari ini akan kamu petik esok hari. Terima kasih.